Ketika kita bicara mengenai buah untuk konsumsi buah pada orang yang sehat, ya sehat di sini yang saya maksud adalah tidak punya masalah metabolik. Ya, contohnya nggak punya masalah gula darah, nggak punya masalah diabetes. Tentunya mau konsumsi buah yang matang, mau konsumsi buah yang tidak matang, atau mau konsumsi buah apapun, sebetulnya tidak ada masalah gitu ya, selama pola makan yang lainnya oke. Tapi yang konteksnya yang kita bicarakan di sini itu kan untuk orang yang punya masalah gula darah atau punya masalah diabetes. Tentunya mereka sudah punya gangguan metabolik di dalam tubuhnya. Nah, kita bicara mengenai diabetes, ya. Diabetes yang paling sering, yang paling banyak terjadi di masyarakat kita adalah diabetes tipe 2, ya. Karena saya nggak bahas yang tipe 1, yang memang karena tidak bisa produksi pankreasnya. Yang kita bahas di sini adalah tipe 2, karena ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Tipe 2 itu terjadinya karena resistensi insulin. Nah, penyebabnya kenapa dok kok bisa sampai resistensi insulin? Penyebabnya karena hiperinsulinemia atau insulin yang tinggi secara terus-menerus yang melebihi batas normal. Kenapa kok bisa hiperinsulinemia dok? Karena hiperglikemi, karena gula darahnya yang tinggi terus-menerus dan berlebihan. Kenapa kok bisa hiperglikemi dok? Pertanyaannya gitu. Ya karena gula darahnya tinggi. Ya. Nah, sekarang yang menyebabkan gula darah tinggi ini apa? Kalau kita bicara mengenai pola makan, ya tentunya yang pemicu paling besar adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dapat dari mana? Ya dari mana aja. Ya, bisa dari makanan, bisa dari cemilan, bisa dari minuman, dan juga bisa dari buah-buahan. Ya, jadi sekali lagi yang saya ingin fokuskan di sini adalah mengenai buah, dan yang ingin saya underline, ya ingin saya garis bawahi di sini bahwa buah itu ketika kita konsumsi matang, konsumsi tidak matang, itu kandungan karbohidratnya sama, hanya komposisi antara zat pati dan gulanya itu yang berubah itu. Tapi jangan lupakan bahwa zat pati ini pun ketika jumlahnya itu menurun pada saat buah itu belum matang, itu juga akan meningkatkan gula darah, juga akan menyebabkan gula darah yang naik terus-menerus juga ketika kita konsumsinya berlebihan, ya. Jadi solusinya gimana dok? Itu ya, ini kan paling penting ya. Solusinya gimana? Oke, jadi buat kalian ya yang mau konsumsi buah, terutama untuk orang-orang yang sudah punya masalah gula darah, entah itu prediabetes, entah itu diabetes, ini solusinya buat kalian. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, konsumsi lebih banyak sayur dibanding buah. Bukan berarti nggak boleh konsumsi buah ya, tapi karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan itu selevel. Jadi kalau nggak suka konsumsi sayur, ya udah konsumsi buah aja dok. No, ya. Jadi sayur dan buah itu punya profil nutrisi yang berbeda, yang jauh berbeda. Karena itu lebih utamakan sayur daripada buah. Yang kedua adalah pilih buah dengan glycemic load yang rendah. Karena selama ini banyak orang yang hanya fokus pada glycemic index. Contohnya seperti makanan-makanan yang punya glycemic index rendah itu dianggap makanan yang aman untuk diabetes. Sedangkan glycemic load-nya nggak diperhatikan. Nah, jadi karena itu pilih buah-buah seperti lemon, ya, kemudian alpukat, kemudian buah golongan berry-berryan, entah itu strawberry, blueberry, blackberry, dan lain-lain. Kemudian buah kelapa, itu contohnya. Jadi kelapa itu juga buah ya, coconut itu. Nah, itu buah-buah yang punya glycemic load rendah atau beban glikemik rendah yang aman untuk yang diabetes. Kalau buah-buah yang lain gimana? Boleh, tapi dalam arti perhatikan juga porsinya ya. Jadi yang terakhir adalah perhatikan porsi. Kalau kalian pilih buah-buah, terutama untuk buah-buah yang punya glycemic load yang cukup tinggi, itu perlu sekali diperhatikan porsinya, termasuk juga buah-buah dengan glycemic load yang rendah tadi itu. Sesuaikan dengan BMR. Jadi kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Tidak semua wanita punya kebutuhan kalori 1.500, tidak semua pria punya kebutuhan kalori 2.000. Itu hanya generalize, yang di rata-rata dipukul sama rata. Tiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang membedakan adalah usianya, berat badannya, tinggi badannya, aktivitas fisiknya, ya. Dan sekali lagi perhatikan juga asupan karbohidrat total. Karena apa? Karena buah itu hanya salah satu dari sekian banyak jenis karbohidrat. Jadi kalau ada yang tanya, dok konsumsi buah ini nggak apa-apa, konsumsi buah ini nggak apa-apa, konsumsi buah ini boleh dok. Ya saya susah jawabnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu pola makan sobat sehat
Yang lain gimana? Karbohidrat, asupan karbohidrat yang lain gimana? Apakah sehari-hari makan roti, makan mie, makan nasi, makan bubur, ya makan kroffel, makan pancake? Ya, how do I know? Gimana saya tahu pola makannya? Jadi kita nggak bisa hanya melihat secuplik aja ya. Jadi makan mangga bolehnya berapa banyak? Makan pisang bolehnya berapa banyak, Dok? Makan apel bolehnya berapa banyak, Dok? Saya susah jawabnya karena saya nggak tahu karbohidrat total Anda asupannya sehari seberapa gitu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami dan semoga sekarang Sobat Sehat lebih paham mengenai bahwa buah itu bukan yang dipilih adalah yang aman untuk diabetes yang nggak matang. Kalau yang matang bahaya, nggak seperti itu ya. Not as simple as that, tidak sesimpel itu. Jadi pahami kebutuhan Anda ya, dan jangan asal percaya. Termasuk jangan asal percaya omongan saya. Cek lagi omongan saya ini apakah benar atau tidak.